Oke, sudah ya? Bisa diikuti? Bisa dilihat? Bisa. Oke, jadi kisahan pendek yang di sana jumlah kata kalau cerpen itu kurang dari 10.000 kata. Kemudian memberikan kesan tunggal. Jadi ceritanya itu tidak bercabang, tidak banyak permasalahan, tapi hanya satu, tunggal. Jadi berpusat pada tokoh-tokoh yang diceritakan, yang dikisahkan itu siapa. Kemudian teks cerpen itu berupa cerita rekaan. Artinya rekaan itu hasil imajinasi dari penulis, bukan cerita nyata. Maka kalau dicari fakta dalam kehidupan sehari-hari ya tidak ada, karena itu hanya rekaan. Tetapi kisah peristiwanya itu menyerupai dengan kisah manusia dalam kehidupan sehari-hari. Itu pengertian cerpen. Berikutnya, ciri cerpen bisa ditambahkan. Yang pertama, bentuk tulisannya singkat atau kisah ceritanya pendek. Kemudian ceritanya terdiri kurang dari 10.000 kata tadi. Yang ketiga, waktu yang diperlukan untuk membacanya hanya sekali duduk. Maksudnya sekali duduk, orang membaca cerpen itu ya biasanya mulai dari judul awal terus dibaca sampai selesai, baru kemudian melakukan aktivitas yang lain. Jadi artinya sekali membaca terus selesai. Beda dengan baca novel. Novel itu biasanya butuh waktu beberapa tahap, berlama-lama, bahkan juga berhari-hari, tapi kalau cerpen hanya sekali duduk. Kemudian ciri yang keempat, ide cerita berasal dari kehidupan nyata. Jadi orang membuat cerpen itu inspirasinya selalu berdasarkan peristiwa sehari-hari. Kemudian penggambaran tokohnya sederhana. Kemudian ciri yang keenam, mengisahkan sebagian kejadian atau peristiwa yang dialami tokoh. Sebagian, ini ciri khas cerpen itu hanya sebagian. Sebagian itu bisa pada saat suatu pagi, bisa suatu malam, atau bisa kejadian itu di lingkungan sekolah, atau pada saat di pasar, dan seterusnya. Maka ciri khas cerpen seperti itu. Dan menggunakan yang ketujuh, alurnya tunggal. Alur tunggal itu maksudnya urutan kisahnya, rangkaian peristiwanya itu hanya kisah tunggal itu tadi. Berikutnya, unsur-unsur intrinsik pada cerpen itu ada, ini sama dengan karya novel ya. Tema yang pertama, jadi cerpen itu pasti ada tema. Karena tema itu merupakan gagasan pokok yang digunakan untuk mendasari cerita. Kalau misalnya orang mau buat cerpen, itu pasti pertama yang digagas adalah temanya apa, topiknya apa. Bisa bertema pendidikan, bisa bertema sosial kemasyarakatan, atau tentang kenakalan remaja, atau tema percintaan, bebas sekali. Unsur intrinsik kedua, tokoh, yaitu pelaku dalam cerita. Tokoh ini ada tokoh utama, ada tokoh sampingan. Semua orang yang terlibat dalam kisah cerita itu tokoh. Yang unsur ketiga, penokohan. Penokohan itu maksudnya bagaimana karakternya, bagaimana sifatnya atau wataknya, itu maksudnya penokohan. Dari sekian tokoh dalam cerpen kan otomatis ada yang berkarakter baik, ada yang berkarakter jahat. Itu semuanya bisa kita ketahui melalui kisah ceritanya. Yang keempat, latar. Latar itu merupakan setting, itu penggambaran yang kita akhirnya bisa tahu. Penggambaran itu bisa penggambaran tempatnya, di mana sih kisah itu terjadi, penggambaran waktunya, maksudnya kapan, dan bagaimana suasananya, menyeramkan, menyedihkan, menggembirakan, itu semuanya kategori latar.
Unsur yang kelima yaitu alur, rangkaian peristiwa sehingga membentuk cerita, itu alur. Cerita itu pasti ada rangkaian peristiwanya. Nah, ketika kalian baca cerpen ya harapannya nanti tahu alurnya. Kemudian sudut pandang, nah ini yang biasanya agak susah, anak-anak itu tidak tahu maksudnya apa itu sudut pandang. Sudut pandang itu maksudnya adalah cara pengarang, gaya pengarang. Ketika pengarang membuat cerita itu dia punya gaya, maka gaya pengarang itulah namanya sudut pandang. Nah, sudut pandang itu bisa pengarang menganggap dirinya masuk dalam cerita atau seolah-olah pengarangnya ikut terlibat dalam cerita, atau pengarang berada di luar cerita, itu juga bisa. Itu semuanya di alur, di sudut pandang. Unsur yang keenam yaitu amanat, pesan dari pengarang yang harus kita ketahui sebagai pembaca melalui cerita itu apa? Itu amanat namanya. Teman-teman sekalian, sebenarnya untuk kegiatan hari ini simpel saja. Kamu sudah punya cerpen kan? Kemarin, minggu yang lalu sudah saya tugasi untuk setiap anak mencari cerpen. Cerpen itu dari koran boleh, dari majalah boleh, atau kalian ngunduh dari internet pun boleh. Pilih satu cerpen saja yang bagus. Setelah itu, kalian baca cerpenmu, kemudian sebagai tugasnya, kamu melihat lembar kerja. Untuk lembar kerjanya, kalian bisa, sebentar saya bukakan lembar kerjanya dulu. Ya, bisa melihat lembar kerjanya? Bisa ya? Lembar kerjanya bisa dilihat? Bisa. Oke, jadi perintahnya yang pertama, cari sebuah cerpen, tadi dari koran, dari majalah, dari internet. Kemudian baca, setelah itu jawab pertanyaannya. Pertanyaannya di LK sudah ada. Ada 7 pertanyaan. Ini semuanya berkaitan untuk menggali informasi yang ada di dalam cerpen. 7 pertanyaan adalah yang pertama, siapa saja tokoh dalam cerpen tersebut? Kamu bisa mengelompokkan tokoh utama maupun tokoh sampingannya. Yang kedua, bagaimana karakter masing-masing tokoh? Artinya ada yang baik, ada yang jahat, ada yang penurut, ada yang cerewet, dan seterusnya. Pertanyaan ketiga, apa masalah yang dihadapi tokoh? Nah, dalam cerpen menarik dan tidak itu sebenarnya bergantung pada permasalahan. Nah, cerpen yang kamu pilih itu kira-kira masalah yang dihadapi apa? Yang keempat berkaitan dengan latar juga, yaitu kapan peristiwa terjadi, dan kelima di mana itu terjadi. Saya pikir ini cukup gampang ya, bisa menerka kapan dan di mana. Dan yang keenam, bagaimana akhir kisah yang dialami tokoh itu, endingnya. Apakah tokoh akhirnya bisa mengatasi masalahnya, bisa hidup bahagia, ataukah solusinya seperti apa? Lah itu di akhir cerita kalian harus bisa mendapatkan jawaban itu. Dan pertanyaan ketujuh, apa pesan? Pesan itu maksudnya adalah hikmah, pelajaran hidup yang bisa kamu peroleh melalui kisah cerita tersebut. Anak-anak, setelah 7 pertanyaan ini kamu jawab, tolong nanti ditambahkan sedikit simpulan ya. Apa simpulan kamu, penilaian kamu terhadap cerpen tersebut? Bermanfaat, dan kira-kira kebermanfaatannya seperti apa? Cerpen ini mungkin menurut kamu cerpen yang penuh dengan nasihat, cerpen ini menggambarkan kehidupan yang sangat, atau perjuangan seorang anak yang sangat luar biasa. Nah, terserah apa itu simpulan kamu. Setelah ini kamu kerjakan, tolong nanti dikirimkan kembali
tapi cara mengirimkan jawabanmu dikirimkan melalui Google Classroom saja. 2 hal yang kamu kirimkan, 2 file, 1 lembar kerjamu, hasil pekerjaanmu, dan yang kedua cerpen yang kamu pilih. Ya demikian setiap anak cerpennya beda-beda nanti. Jadi cerpennya itu kalau punya file ya boleh filenya yang dikirim, kalau tidak mungkin cukup di potret atau di foto, kemudian dikirimkan. Dan yang kedua adalah hasil mengidentifikasi isi cerpen itu yang kamu kumpulkan. Baik, sepintas itu mungkin ada pertanyaan, silahkan. Ada pertanyaan boleh? Cukup jelas? Nah, nanti kalian setelah Zoom ini boleh melihat ke Google Classroom. Di Google Classroom sudah saya lampirkan yang pertama materi PowerPoint-nya sudah. Kemudian yang kedua LK juga sudah saya share di Google Classroom. Kemudian nanti kalian kerjakan dan nanti mengunggahnya, mengirimkannya juga di Google Classroom. Begitu anak-anak, kalau ada yang mau bertanya boleh. Kalau ada yang mau bertanya boleh, silahkan sampaikan biar teman-teman juga. Ada, Kilmi sudah bisa mengikuti. Kilmi. Ada enggak Kilmi? Ada Kilmi? Baik, saya mau tanya. Rahma, ada pertanyaan, Ma? Adiba, ada pertanyaan? Enggak. Adiba ini di rumah ini, di kamar ini. Nggih. Rahma, ada pertanyaan? Sifa, Khairunisa? Baik, kalau tidak ada yang bertanya, sementara cukup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Lawan yang penting bocah ngoten niku ini masih masuk. Pun wonten penjelasannya LK pun wonten rata-rata bocah mriki udah angel lah bertanya niku angel. Rata-rata niku. Wong Hilmi sing biasane kendel teng kelas ini ora wani takon gitu. Ini contoh Pak Gura ini. Pokoknya kalau seperti Baik, ayo coba siapa yang sudah siap bawa cerpen diangkat. Nah, ini Bapak Kepala Sekolah mau lihat ini. Yo, coba cerpen yang sudah kamu siapkan, yang sudah bawa cerpen diangkat, ditunjukkan. Nah, siapa? Hawa, Cahaya. Siapa lagi? Oh, Adiba sudah. Yuk diangkat cerpennya yang sudah dapat cerpen. Leani sudah ada. Terus Aprilia ada. Oke. Coba Adiba. Apa judulnya Adiba cerpenmu? Judulnya Tring Tring Tring. Judulnya. Coba saya tanya. Aprilia Ardiana, cerpenmu apa? Kurang keras suaranya. Rumah Kerinduan. Oh, Rumah Terindah. Baik. Sekarang Rahma Novita, cerpenmu apa judulnya? Ya. Rahma. Di galeri, Pak.
Oh, Di galeri. di galeri. Oke. Terus saya menuju Leani. Leani apa? Apa? Berakhir jeruji. Nah, belum berani keras suaranya. Ervika, Helga. Ervika, apa cerpenmu? Kurang keras suaranya, agak mendekat ya. Baik, Pak. coba Arum, mana Arum? Di galeri, Pak. Di galeri. Dimunculkan. Tina Melani. Di galeri, Pak. Galeri juga. Belum dicetak berarti ya? Lutfan suaranya belum muncul, ini Lutfan Hanif. Lutfi Andriani. Wajahnya belum kelihatan. Ulangi, Lutfi. Sahabat hukuman, Pak. Oh, sahabat hukuman. Oke. Sela Ayu Fitratul. Apa cerpen? Bintang, Pak. Bintang. Oke. Iya. Yang belum siapa lagi? Salsa mau wes tahu dong, Salsa apa cerpennya? Hikayat penciptaan bintang. Hikayat Penciptaan bintang. Oke. Chandra. Oh, Dra, ayo wajahmu mana, Dra? Mana cerpen? Alhamdulillah lupa cari, Pak. Wah, kancane cah putri-putri Donto kok. Chandra, mana wajahmu ini Bapak pas sekolah pengen tahu wajahmu, Dra. Mana, Dra? Wajahmu tunjukkan. Oh, iki Chandra. Baik. Ini online. Nyata. Ini Leani baca satu paragraf, Leani. Satu paragraf awal cerpenmu baca coba. Adalah Joy yang hanya bisa mengejar tukang bakso dengan pandangannya yang pilu. Joy merupakan mahasiswa yang bisa dikatakan maniak weight-loss yang mengatur berat badan dan ketat. Oke, cukup. Coba ganti Arum. Ayo Rum, baca. Di galeri, Pak. Oh, di galeri masih. Adiba tadi yang sudah, Adiba. Baca satu paragraf, Bah. Sering-sering Nona yang cantik melakukan mulai. Orang-orang menoleh saatnya dan tersenyum. Setiap sore Nona Kay pasti berjalan-jalan mengelilingi kota kecil itu dengan payungnya yang merah muda. Yang membuat geli, payung itu dihiasi untayan tutup botol dan lonceng-lonceng kecil. Meriah sekali, bunyinya merdu seirama langkah kaki. Apalagi gaun yang dipakai Nona Kay juga bertumpuk-tumpuk dan Baik, coba merah. Dari sepenggal itu kamu sudah bisa menangkap siapa tokoh dalam cerpennya? Siapa tokohnya, Mbak? Ya. Siapa? Sudah ada? Atau mungkin latarnya? Siapa? Oke. Masih agak susah rata-rata menjawab. Ya, itu. Rahma Novita mau baca? Yuk, Rahma baca satu paragraf saja. Galeri kok, Pak. Oh, di galeri. Galeri. Ya, Siva gimana, Fa? Cerpenmu baca, Fa? Yuk, Fa.
Tak konsisten. Tak konsisten. Terdengar bunyi alarm begitu keras mengisik tidur Agus yang begitu terlelap. Dia melihat menahan rasa kantuk, kemudian dia membuka matanya secara perlahan. Oh Tuhan, Agus terlihat terkejut melihat jam, ternyata pukul 7 pagi. Dia langsung bergegas menuju kamar mandi, kemudian dia mandi dan merapikan diri, lalu tancap gas untuk pergi ke kantor. Oke, cukup, Pak. Menurut kamu siapa tokohnya, Pak? Agus. Agus. Agus itu menurut kamu tokoh yang baik atau yang jelek? Tokoh pemalas. Oh, pemalas. Oke. Ada tokoh yang lain siapa? Vivi. Oke, ya. Itu caranya nanti tolong didalami, nanti teridentifikasi semua di LK tadi berdasarkan cerpen. Oke. Siapa lagi yang mau mencoba menyampaikan? Yang punya cerpen dan mau membacakan sedikit. Oke, baik, saya menuju ke Salsabila. Oh, Arum, gimana Rom? Galeri, Pak. Masih di galeri. Rahma, udah ketemu cerpennya? Di galeri, Pak. Di galeri. Leani, halo Leani. Siapa yang mau menyampaikan bagian akhir atau kisah akhir dari cerpennya? Menggambarkan apa? Siapa yang mau menyampaikan sedikit? Danda. Ya, memang di pertemuan akhir nanti akhirnya membuat cerpen, Pak. Ini baru pertemuan awal, pengenalan dulu memang. Oke. Pengenalan itu ya saya suruh mencari contoh dulu, terus mengidentifikasi berbagai macam isinya, unsurnya, dan seterusnya. Baru pengenalan memang. Oke. Erika Putri, bisa menjawab? Oke. Saya belum dengar ini Tina Mailani. Tina mana?